Assalamualaikum Hilda, selamat siang. Apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam, siang Bu. Alhamdulillah baik Bu. Kira-kira Hilda tahu tidak alasan ibu memanggil Hilda kemari? Tidak Bu. Oke. Ingat kira-kira apa yang Hilda lakukan pada waktu pelaksanaan upacara tadi pagi? Ingat Bu, saya tidak memakai topi sekolah Bu. Oke. Tidak memakai topi sekolah merupakan salah satu pelanggaran peraturan sekolah, ya kan? Iya Bu. Iya. Oke, di sini ibu memanggil Hilda tidak untuk mencari kesalahan, tetapi untuk memperbaiki kesalahan. Melakukan suatu kesalahan itu hal yang wajar, Hilda. Ibu juga pernah melakukan kesalahan. Oke. Nah, apa kira-kira alasan Hilda sehingga melakukan pelanggaran? Tadinya saya terburu-buru berangkat ke sekolah Bu, karena telat bangun Bu. Dan saya melihat jam sudah hampir jam 7 dan saya juga lupa menyiapkan kelengkapan seragam Bu. Oh begitu, ya baik. Kalau begitu, melakukan pelanggaran itu adalah perbuatan yang tidak baik, kan? Ya Bu. Oke, masih ingat tidak kita memiliki keyakinan kelas atau suatu kesepakatan kelas? Masih Bu, yaitu nilai kedisiplinan Bu. Iya. Apakah disiplin itu penting bagi Hilda? Penting Bu. Oke, kira-kira bagaimana manfaatnya disiplin? Manfaatnya disiplin adalah agar kita dapat mengatur kehidupan kita dengan baik. Dengan disiplin akan melatih diri kita memiliki rasa tanggung jawab atas apa yang telah disepakati bersama Bu. Oh iya. Oke. Nah sekarang ibu ingin mengetahui kira-kira bagaimana cara Hilda untuk memperbaiki kesalahannya. Pertama, saya akan berusaha bangun cepat dengan menyetel alarm jam tidur Bu dan menyiapkan perlengkapan seragam sebelum tidur Bu. Iya baik. Adakah kira-kira yang bisa membantu mengingatkan itu? Saya bisa mengandalkan ibu saya Bu untuk mengingatkan hal itu. Oke baik, terima kasih. Nah sekarang Hilda sudah tahu ya, jadi kira-kira kapan Hilda bisa memulai? Mulai hari ini Bu, ketika tiba di rumah, saya akan meminta ibu saya untuk mengingatkan semua hal itu Bu, utamanya tentang kelengkapan pakaian pada saat upacara bendera Bu. Oke, baik. Terima kasih Hilda karena sudah datang kemari. Sama-sama Bu. Ya, silakan kembali ke kelas ya. Baik Bu. Assalamualaikum Faril, selamat siang. Waalaikumsalam, selamat siang Bu. Iya, tahu tidak kira-kira kenapa ibu memanggil Faril ke sini? Tidak Bu, kira-kira apa ya? Iya, oke. Masih ingat tidak kemarin ketika Pak Guru Ali tidak masuk di kelas Faril? Apa yang Faril lakukan? Oh iya Bu, saya memecahkan jendela dan ember. Oke, memecahkan jendela dan ember itu adalah melakukan satu pelanggaran atau kesalahan ya. Tetapi ibu tidak mencari siapa yang salah di sini. Karena membuat kesalahan itu adalah hal yang manusiawi. Semua orang pernah membuat kesalahan. Termasuk ibu. Ibu juga pernah membuat kesalahan Faril. Tapi ibu mau mengajak Faril untuk bisa memperbaiki kesalahan Faril. Kira-kira Faril memiliki alasan tidak mengapa ember dijadikan bola? Saya sebenarnya kesal Bu, karena tadi pagi hari saya dimarahi Ibu, sehingga saya tidak memiliki mood untuk belajar, apalagi masuk di perpustakaan, sehingga saya cari kesibukan lain dengan cara bermain. Oh begitu, oke. Tahu tidak apa fungsi ember? Dipakai menampung air, digunakan sebagai tempat menyiram tanaman dan mengepel lantai. Iya betul. Nah kalau sudah tahu fungsi ember berarti Faril sudah melakukan kesalahan, yaitu merusak barang-barang yang ada di kelas. Ingat tidak apa keyakinan kelas yang pernah kita sepakati? Menjaga dan merawat benda-benda yang ada di kelas maupun sekolah. Iya betul sekali Faril. Nah sekarang saya ingin tahu kira-kira bagaimana upaya Faril untuk memperbaiki kesalahannya.
saya akan merubah sikap saya dan perbuatan saya, berusaha untuk tidak mengulanginya lagi dan akan mengganti kaca jendela serta ember yang saya pecah. Oke, bagus Faril. Nah sekarang, Faril kira-kira kapan bisa memulainya? Mulai hari ini Bu, saya akan menjaga dan merawat benda-benda dan barang-barang yang ada di kelas maupun di sekolah, dan akan menganggapnya seperti milik sendiri. Iya, baik Faril. Kalau begitu, nah mari kita kembali ke kelas. Terima kasih Faril sudah datang kemari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hilyatul Mufidah, siswi kelas 9A SMP Negeri 1 Salomeko. Saya adalah siswa yang telah membuat pelanggaran. Tetapi saya sangat terkesan dan berterima kasih kepada Ibu Nurbaiti karena telah menangani masalah saya dan memberikan solusinya. Pada awalnya saya merasa takut untuk berhadapan dengannya, tetapi setelah bertatap muka dengannya, saya merasa sangat bersyukur beliau bisa memahami kondisi saya dan begitu bijaksana dalam mengambil suatu keputusan. Terima kasih Bu atas motivasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fariel dari kelas 9A SMP Negeri 1 Salomeko. Saya sangat tersanjung dengan cara Ibu Nurbaiti pada saat menangani masalah saya. Saya bisa duduk dan takut. Saya kira akan diberi hukuman yang cukup berat. Ternyata saya salah menilai. Ibu Nurbaiti membantu saya agar kembali menjadi murid yang bisa menjaga dan merawat benda-benda yang ada sekeliling kita. Terima kasih Bu, saya bangga dengan Ibu.